Dalam buku The Diary of a CEO, Stephen Bartlett tidak hanya berbicara tentang bisnis, tetapi tentang perjalanan batin seorang manusia yang sedang membangun dirinya sendiri. Pada pilar kedua yang membahas kisah, ia mengajak kita menyelami masa lalu. Bukan untuk meratapi, melainkan untuk memahami mengapa kita menjadi seperti sekarang. Ia tumbuh dengan rasa tidak aman yang sering kali tersembunyi di balik ambisi besar. Sejak kecil ia merasa berbeda, merasa tidak cukup, dan merasa harus membuktikan sesuatu kepada dunia. Perasaan itu tidak pernah benar-benar hilang, bahkan ketika kesuksesan mulai datang menghampiri. Justru rasa tidak cukup itulah yang menjadi bahan bakar bagi perjalanannya. Ia menyadari bahwa setiap orang membawa cerita yang membentuk cara mereka melihat dunia. Cerita itu bisa menjadi beban, tetapi juga bisa menjadi kekuatan. Stephen menceritakan bagaimana pengalaman masa kecilnya membentuk pola pikirnya tentang uang, status, dan penerimaan sosial. Ia tidak berasal dari lingkungan yang mapan secara finansial, dan itu menanamkan keyakinan bahwa keamanan harus diperjuangkan. Ketika ia mulai membangun bisnis pertamanya, ia tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga rasa aman yang selama ini ia cari. Setiap pencapaian terasa seperti bukti bahwa dirinya layak dihargai. Namun di balik layar, ada kecemasan yang terus mengikuti. Ia takut gagal, takut kehilangan segalanya, dan takut kembali menjadi sosok yang merasa kecil. Kisah ini menunjukkan bahwa kesuksesan seringkali lahir dari luka yang belum sepenuhnya sembuh. Ia berbicara dengan jujur tentang malam-malam ketika ia mempertanyakan dirinya sendiri. Tentang saat ia merasa sendirian, meskipun dikelilingi tim dan sorotan publik. Tentang tekanan untuk selalu terlihat kuat di depan orang lain. Ia belajar bahwa citra seorang pemimpin yang percaya diri seringkali menyembunyikan pergulatan batin yang rumit. Disinilah pilar kedua menjadi penting. Memahami kisah pribadi berarti berani melihat ke dalam tanpa topeng. Stephen menyadari bahwa banyak keputusan bisnisnya dipengaruhi oleh ketakutan masa lalu. Ketakutan untuk tidak diterima membuatnya ingin terus berkembang lebih cepat dari siapapun. Ia mendorong dirinya tanpa henti, terkadang melampaui batas yang sehat. Kesuksesan perusahaan yang ia bangun membawa pengakuan luas, tetapi tidak otomatis membawa kedamaian. Ia mulai memahami bahwa uang dan popularitas tidak mampu menyembuhkan luka batin. Ada momen ketika ia duduk sendirian dan bertanya apakah semua ini benar-benar membuatnya bahagia. Pertanyaan itu menjadi titik balik dalam hidupnya. Ia mulai menulis, merenung, dan menggali kembali cerita masa kecilnya. Ia menyadari bahwa selama ini ia hidup dalam mode bertahan, bukan dalam mode berkembang secara utuh. Kisah hidupnya bukan hanya tentang membangun perusahaan bernilai tinggi. Kisah itu tentang seorang anak yang ingin merasa cukup. Ia mengajak pembaca untuk melakukan hal yang sama. Untuk melihat ke masa lalu bukan dengan rasa malu, tetapi dengan rasa ingin tahu. Setiap kegagalan yang pernah ia alami, ternyata menyimpan pelajaran yang berharga. Ia pernah kehilangan peluang besar karena keputusan yang terburu-buru. Ia pernah mempercayai orang yang salah dan harus menanggung konsekuensinya. Namun, alih-alih menyesal tanpa henti, ia memilih memaknai setiap kejadian sebagai bagian dari ceritanya. Ia percaya bahwa cerita yang tidak kita terima akan terus mengendalikan kita secara diam-diam. Sebaliknya, cerita yang kita pahami akan memberi kita kendali. Stephen membagikan bagaimana ia belajar berdamai dengan rasa takutnya. Ia tidak mencoba menghapus rasa takut itu. Ia justru mengakuinya sebagai bagian dari dirinya. Dengan cara itu, ia tidak lagi berusaha menjadi sosok yang sempurna. Ia mulai menerima bahwa menjadi rentan bukanlah kelemahan. Dalam banyak wawancara yang ia lakukan sebagai pembawa acara, ia menemukan pola yang sama pada para tamunya. Banyak tokoh sukses memiliki cerita masa kecil yang penuh tantangan. Mereka membawa luka yang kemudian berubah menjadi motivasi besar. Hal ini membuatnya semakin yakin bahwa kisah pribadi adalah fondasi dari segala keputusan besar. Ia menekankan bahwa jika kita tidak sadar akan cerita kita sendiri, kita akan terus mengulang pola yang sama. Ia melihat bagaimana ambisinya kadang berubah menjadi obsesi yang melelahkan. Ia melihat bagaimana kebutuhan akan validasi bisa membuatnya sulit merasa puas. Kesadaran itu tidak datang dalam semalam. Butuh waktu dan kejujuran yang menyakitkan. Ia mulai membangun kebiasaan refleksi. Menulis jurnal menjadi cara baginya untuk memahami pikiran dan emosinya. Dari sana ia menemukan bahwa banyak ketakutan yang selama ini ia anggap fakta ternyata hanyalah asumsi lama. Ia menyadari bahwa dirinya sudah tumbuh jauh lebih kuat dari bayangan masa kecilnya. Kisah hidupnya tidak lagi ia lihat sebagai beban, ia melihatnya sebagai sumber kekuatan.
Ia percaya bahwa setiap orang memiliki potensi yang sama untuk mengubah makna cerita hidupnya. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk menghadapi kenyataan. Dalam pilar kedua ini, ia mengingatkan bahwa sebelum membangun bisnis, kita harus membangun pemahaman tentang diri sendiri. Tanpa itu, kesuksesan eksternal akan terasa hampa. Ia mengakui bahwa perjalanan menuju kesadaran diri adalah proses yang terus berlangsung. Tidak ada titik akhir yang benar-benar final. Setiap tahap kehidupan membawa cerita baru. Namun dengan memahami akar cerita lama, kita bisa melangkah dengan lebih sadar. Steven akhirnya menyadari bahwa dirinya tidak perlu lagi membuktikan nilai dirinya kepada siapapun. Nilai itu sudah ada sejak awal. Kesuksesan hanyalah ekspresi dari potensi yang ia miliki, bukan alat untuk membeli harga diri. Pesan inilah yang membuat kisahnya terasa begitu manusiawi. Ia tidak memposisikan dirinya sebagai sosok tanpa celah. Ia justru menunjukkan bahwa di balik gelar pemimpin, ada manusia biasa yang terus belajar. Kisahnya mengajarkan bahwa luka masa lalu tidak harus menentukan masa depan. Kita bisa memilih bagaimana menafsirkan setiap pengalaman. Kita bisa mengubah rasa, tidak cukup menjadi dorongan untuk bertumbuh dengan sehat. Pada akhirnya, pilar kedua dalam buku ini bukan hanya tentang mengenang masa lalu, ini tentang merebut kembali kendali atas cerita hidup kita. Tentang menyadari bahwa kita adalah penulis utama dari perjalanan kita sendiri. Dan ketika kita berani melihat ke dalam dengan jujur, kita akan menemukan bahwa kekuatan terbesar kita seringkali tersembunyi di balik cerita yang paling menyakitkan. Jika ada satu hal yang bisa kita pelajari dari kisah Steven Bartlett, itu adalah bahwa perjalanan terbesar dalam hidup bukanlah tentang membangun bisnis, tetapi tentang memahami diri kita sendiri. Masa lalu mungkin membentuk kita, tetapi masa depan selalu berada di tangan kita. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, cerita seperti apa yang ingin kamu tulis untuk hidupmu sendiri? Jika kamu menikmati pembahasan buku seperti ini dan ingin terus belajar dari ide-ide besar yang bisa mengubah cara kita berpikir tentang hidup, bisnis, dan kesuksesan, jangan lupa subscribe ke channel ini. Dengan subscribe, kamu juga membantu channel ini terus berkembang dan menghadirkan lebih banyak insight dari buku-buku terbaik di dunia. Sampai jumpa di pembahasan buku berikutnya.